Sekarang kita masuk ikhwan fillah. Yang kedua, pembahasan kita tentang Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa umat Islam ini akan terpecah. Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini udah ketentuan demikian, Allah sudah tetapkan demikian, bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kita Islam dan Nabi menyampaikan dakwah Islam, dan Nabi menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga kepada kita semuanya bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Antum lihat dalilnya di halaman 109 110. Ini kitab ini tebal ya, untuk nanti antum baca di rumah sampai khatam. Untuk antum baca di rumah sampai tamat, nanti ulangi lagi. Adapun yang dikaji ya nggak mungkin semuanya. Pernah kita kaji dulu di Masjid Imam Ahmad bin Hambal, kalau nggak salah 4 tahun baru selesai ya. Itu setiap pekan, 4 tahun setiap pekan baru selesai. Sekarang kajian 2 jam mau selesai nggak mungkin, mustahil. Jadi kita ambil yang pokok-pokok saja, yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Antum lihat di halaman 109 110. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi almillah sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Alkitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempat di dalam neraka dan hanya 1 golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah, Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, Az-Zahabi dan yang lainnya, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang pertama. Kemudian di sini disebutkan bahwa umat Islam terpecah menjadi 73. Artinya orang Yahudi, Nasrani 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Menunjukkan bahwa umat Islam lebih banyak terpecahnya daripada Yahudi, Nasrani. Kemudian Nabi menyebutkan 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Nabi sebutkan 1 yang masuk surga jamaah. Dalam hadis yang lain dijelaskan dalam riwayat lain, kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma'ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali 1, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', maksudnya Sahih Jami' Shaghir. Ini sebagai penjelas bahwa 1 yang selamat itu yaitu orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang mengikuti aku dan para sahabatku. Kemudian kita lihat lagi dalil yang lain. Enggak apa-apa kita dalilnya tidak urut, tapi yang penting saya harus bacakan dalil ini. Antum lihat di nomor 8 halaman 70. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti agama Islam, dan umat Islamnya Nabi sudah sebutkan akan berpecah belah, dan Nabi sudah sebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa 1 yang selamat. Maka kita wajib ikut yang 1 ini. Makanya kita mendakwakan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, karena yang memerintahkan demikian siapa? Rasulullah SAW. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa Nabi sudah menyebutkan bahwa yang selamat itu 1,
Sedangkan kita ketika kita mengajak orang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kita ingin masuk satu golongan yang Nabi sebutkan, yaitu al-firqah an-najiyah, golongan selamat. Karena kita ingin masuk surga. Perhatikan tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa sih kita dakwah ngajak orang Quran sunnah ala fahmi salaf, karena kita ingin masuk surga. Tuh perhatikan tuh. Jawaban yang ringkas itu. Karena Nabi sudah menyatakan 73 golongan terpecah umat Islam, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Kalau orang yang beriman, dia pengen masuk yang satu ini supaya masuk apa? Surga. Makanya kita pelajari ini supaya kita paham, supaya kita masuk yang satu ini. Makanya ketika kita ngajak orang ke surga, yang pertama kali yang nggak senang siapa? Iblis. Kemudian iblis punya pasukan nggak? Punya. Aulia syaiton, wali-wali setan, punya terus. Makanya ketika kita ngajak orang ke surga dengan pemahaman ini, mereka nggak senang. Akhirnya mereka tuduhlah dengan tuduhan-tuduhan macam-macam. Apa tuduhannya? Wahabi, teroris, intoleran, semua itu semuanya bohong. Gitu. Ini yang mereka suarakan suara siapa? Suara setan. Itu yang mereka suarakan. Mestinya kalau mereka agamanya benar, maksud saya benar itu mereka ya Islam. Yang kedua, akalnya waras. Mestinya kalau ada yang mereka nggak cocok dengan pemahaman kita, yang ada kita ajak apa? Dialog, diskusi mestinya. Kalau celaan semua orang bisa, penghinaan semua orang bisa, gelar-gelar semua orang bisa, tapi nggak perlu dilayani, nggak ada manfaatnya. Nabi diberikan gelar oleh orang-orang kafir dengan apa? Apa? Penyair, tukang sihir, majnun. Apa majnun? Orang gila. Nabi SAW, orang yang paling waras akalnya di muka bumi, Rasulullah SAW paling waras akalnya. Tapi dibilang oleh mereka apa? Majnun. Karena apa? Mereka nggak mampu untuk membantah hujah dari Quran dan Sunnah, nggak mampu. Nah sama seperti yang sekarang, nggak mampu bantah hujah, apa yang ada? Celaan, cemoohan, ejekan, larangan, dan segala macam tuduhan. Mungkin 1000 gelaran yang dipakai. Tapi itu nggak boleh mundur. Orang beriman jalan terus, karena kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan. Harus yakin dengan agama ini, dan Allah redho dengan jalan ini. Karena satu yang membawa selamat, yaitu Islam yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu yang selamat. Kita lihat ayatnya. Surah halaman 70, Surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang akan menceraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ayat ini Rasulullah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ini jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus. Wala tattabi'u subul, jangan kamu ikuti jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan cerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqima wa khatta khututan an yamini wa shimali thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi thumma qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Suatu hari Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya, kemudian beliau bersabda SAW, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, kemudian beliau bersabda, inilah jalan yang bercerai-berai, jalan yang sesat.
tidak ada satupun jalan-jalan itu kecuali dalamnya terdapat setan yang menyuruh kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Anda perhatikan, Nabi yang menggaris dengan tangannya satu garis panjang lurus. Di kanan kiri itu Nabi garis yang pendek. Kata Nabi, ma min sabirin illa wa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Setiap jalan ini pasti ada setan. Artinya garis yang pendek-pendek ini kanan kiri merupakan jalan-jalan setan, dari kelompok-kelompok, dari firqah-firqah, dari aliran-aliran, dari pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menyempal dari agama Islam ini. Jadi sejak wafatnya Nabi SAW sudah ada kelompok yang menyempal dari agama Islam ini. Yang pertama siapa? Khawarij. Yang memerangi siapa? Memerangi Khalifatul Rashid. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khawarij. Kemudian setelah itu ada Qadariyah, ada Syiah, ada Murji'ah, dan terus seperti itu. Itu diantara pokok-pokoknya. Tapi Nabi sudah ingatkan, yang lurus satu ini. Yang satu ini yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selain itu ada pemahaman, aliran dan segala macam, jangan diikut. Mesti ada apa di atasnya? Setan yang mengatakan Rasulullah. Mesti ada wa min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, antum lihat di halaman 71. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila orang berakal yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, memperhatikan permisalan ini dan memperhatikan keadaan semua kelompok dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah, serta ahli kalam yang mendekati Ahlussunnah seperti Karamiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah, dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari apa-apa yang telah ditempuh oleh para sahabat dan ahli hadis, dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar, niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa mereka lah firqah-firqah tersebut yang dimaksud dalam permisalan ini, yang diumpamakan oleh Al-Ma'sum, yaitu Rasulullah SAW, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ini dalam kitabnya Naqdul Mantiq. Jadi Syekhul Islam ingin menjelaskan bahwa firqah-firqah yang sesat itu mesti mereka mengatakan bahwa mereka berada di atas apa? Kebenaran, padahal mereka sesat. Jadi yang benar hanya satu, karena Nabi menyebutkan satu. Orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Selain itu sesat. Kemudian selanjutnya kita masuk lagi halaman 83 nomor 16. Halaman 83 nomor 16. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan ini nyata nih di masyarakat, ya. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin, yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan berbangga dengan golongannya. Banyak kelompok ini, banyak aliran. Setiap kelompok, setiap aliran mesti berbangga dengan golongannya. Firman Allah SWT, firman Allah Azza wa Jalla, wala takunul musyrikin, jangan kalian termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Maksudnya, jadilah kalian orang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Artinya, jadilah orang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maksudnya, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka, yaitu dengan mengganti dan mengubahnya serta mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagiannya. Ini cara-cara orang musyrik ini. Jadi agamanya itu sebagian dia robah, sebagian dia imani.
Sebagian dia benarkan, sebagian dia ingkari. Kalimat farraqu dinahum ada juga yang membaca dengan farraqu dinahum, yaitu meninggalkan di belakang punggung mereka. Mereka itu seperti siapa? Orang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala dan seluruh pemeluk agama yang batil dari selain pemeluk agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Di dalam surah Al-An'am ayat 159. Para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih. Ini yang saya nukil, ini yang saya terjemahkan, semuanya dari tafsir Ibnu Katsir. Perhatikan, yang saya nukil nih terjemahan semua dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata beliau begini, para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih di antara mereka menjadi beberapa pendapat dan agama yang batil. Setiap golongan dari mereka menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran, dan umat Islam pun berselisih di antara mereka, semuanya sesat. Ini perkataan siapa nih? Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini tafsir dari Ibnu Katsir nih. Katanya dia mazhabnya Syafi'i. Kata Ibnu Katsir, dan umat ini pun berselisih di antara mereka, semuanya sesat kecuali satu golongan. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW serta manhaj generasi awal dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan para imam kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak bahwa beliau SAW ditanya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat di antara mereka, maka beliau menjawab SAW, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya, ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini antum lihat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ke-6 yang ditahqiq oleh Dr. Sami Salama. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian kalau kita baca nih, ini yang saya tulis di buku ini dalil-dalil dari Quran, dari hadis Nabi, kemudian juga dan hadisnya yang sahih yang saya bawakan. Kemudian dari perkataan para tabi'i, sahabat, perkataan para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam. Lebih dari 60 dalil ini. Artinya di buku ini ingin menjelaskan bahwa kita ini wajib mengikuti manhaj salaf. Wajib. Ini perhatikan, wajib kita mengikuti ini. Dan kita harus berpegang teguh di atasnya dan mati di atasnya. Al-Quran wa sunnah fahmi salaf. Nggak boleh kita menyimpang sedikit pun juga dari manhaj ini. Karena ini yang benar, ini yang selamat. Jaminan dari siapa? Benar dan selamat Allah dan Rasulnya SAW. Nanti anda bisa baca dalil-dalilnya. Karena nggak mungkin saya baca semuanya dalilnya. Benar datangnya dari Allah. Allah yang sebutkan. Ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan. Kemudian selamat, Nabi yang sebutkan selamat. Al-firqah an-najiyah ma'ana al-yawma wa ashabi. Jadi dalil yang ada dalam buku ini menjelaskan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Karena kita ingin selamat dunia dan akhirat. Karena kita semua ingin masuk surga. Nabi sudah menyebutkan satu yang masuk surga. Jadi orang nggak bisa ingkari. Kalau dia punya akal, dia punya mata, dia punya telinga, dia punya hati, dia nggak bisa ingkari bahwa umat Islam ini sudah berpecah sejak wafatnya Rasulullah SAW. Berpecah belah umat Islam. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Tapi Nabi sudah memberikan solusi jalan keluar yang terbaik dari perpecahan itu. Nabi sebutkan satu yang selamat. Ma'ana alaihil yauma wasabi, orang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini yang wajib kita ikut. Ini yang wajib kita pahami, wajib kita amalkan, wajib kita berpegang teguh sampai kita diwafatkan Allah. Karena kita ingin selamat, karena kita ingin masuk surga. Itu aja. Jadi kalau orang tanya kenapa sih harus ikut manhaj salaf? Karena kita ingin masuk surga. Itu jawaban yang gampang. Kenapa sih antum dari tempat yang jauh mau ngaji? Kenapa ngaji jauh? Kan di daerah juga ada. Kenapa sih? Karena kita pengen masuk surga. Gitu. Jawaban gampang, orang awam juga paham.
Semua kita masuk surga. Sebab jalan menuju nuntut ilmu itu jalannya kemana? Ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.